Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih membawa tagline wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke, simak video ini sampai selesai. Ya, video nanti jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen kalau dirasa bermanfaat. Karena Pak B ingin mengusung ini adalah bermanfaat, sharing bermanfaat untuk kehidupan masa yang akan datang lebih baik. Jadi mengajak untuk hidup lebih baik bareng-bareng. Siapapun yang melihat video ini semoga terinspirasi, semoga menjadi baik, semoga menjadi hebat di masanya, baik yang masih sekolah atau mahasiswa atau yang sudah berumah tangga atau bahkan yang tidak punya pendidikan yang mencukupi dan sebagainya. Tapi yakinlah dengan perencanaan keuangan yang baik, dengan perencanaan keuangan yang matang, ikuti prosesnya, nikmati prosesnya, dan dievaluasi, akan menjadikan hal yang baik di kemudian hari dan menjadikan masa depan lebih sukses. Oke, mari kita mulai. Hari ini Pak B akan sharing tentang cara cerdas membuat uang bekerja untuk kita. Pertanyaannya mau nggak? Kalau Pak B mau sekali. Kalau kita selama ini masih posisinya, Pak B juga masih posisinya adalah kita bekerja untuk dapat uang. Itu sajalah. Poinnya kita bekerja baik, jadi itu adalah pekerjaan aktif atau aktif income. Ini cara cerdas untuk membuat uang bekerja untuk kita. Yang pertama adalah bersahabat dengan waktu dan manfaatkan waktu seefektif mungkin. Ini adalah tentang investasi. Bersahabat dengan waktu dan manfaatkan waktu seefektif mungkin. Kalau memanfaatkan waktu seefektif mungkin sebenarnya untuk kerja atau aktif income kita. Jadi kan waktu kita ditukar dengan uang, waktu kita ditukarkan dengan penghasilan, waktu kita ditukarkan dengan gaji, waktu kita ditukarkan dengan omset dan lain sebagainya. Itu adalah waktu. Jadi memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau bersahabat dengan waktu itu adalah prinsip investasi. Karena investasi itu semakin lama waktunya, investasinya akan semakin kecil jumlahnya untuk diinvestasikan. Bisa berkali-kali. Untuk mencapai uang 200 juta itu kalau dalam waktu 10 tahun berarti kan 10 bulan misalnya. Nah, itu kan berarti satu bulannya adalah 20 juta. Nah, kalau dalam waktu 10 tahun berarti satu tahunnya adalah 20 juta, kan begitu ya. Tapi kalau dalam waktu 20 tahun kan kebalikan, jadi 10 juta kalau per tahunnya. Per bulannya juga sama. Jadi semakin lama akan semakin kecil. Jadi misalnya 20 tahun sebelumnya kita sudah mulai berinvestasi, kan berarti kan semakin kecil jumlahnya yang untuk diinvestasikan. Tapi kita butuh 200 juta dalam waktu 2 tahun, berarti kan satu tahunnya berapa? 100 juta. Kalau di breakdown lagi, bisa lagi satu bulannya berapa? 100 juta dibagi 8, jadi 12, berarti 8,5 juta. Kan seperti itu. Jadi itu bersahabat dengan waktu dan manfaatkan waktu seefektif mungkin. Yang kedua, menunda kesenangan untuk saat ini demi kesenangan masa depan yang lebih baik. Kalau investasi itu prinsipnya menunda kesenangan untuk saat ini demi kesenangan masa depan lebih baik. Ya, beda dengan utang. Kalau utang itu mengambil kesenangan masa depan dinikmati hari ini. Mengambil masa depan dinikmati hari ini. Nanti tiap bulan atau tiap apa harus mempertanggungjawabkan dengan kenikmatan yang sudah dinikmati itu. Jadi seperti itu, prinsip seperti itu. Jadi menunda dulu kesenangan. Misalnya kita mau beli macam-macam barang, kita tunda dulu. Kenapa? Karena kita akan lebih ke masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi pribadi yang proaktif dan produktif. Proaktif itu jemput bola. Nanti proaktif itu dengan orang lain tidak malas, gitu kan, namanya proaktif. Jemput. Misalnya kita bisnis ya proaktif, misalnya kita investasi ya proaktif, tanya sana sini dan investasilah, bisnislah di tempat yang Anda ketahui. Dan prinsip investasi lain adalah jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Kalau nanti keranjangnya jatuh, pecah semua, telurnya habis semua. Jadi namanya diversifikasi aset atau diversifikasi investasi. Suatu saat Pak B akan membuat konten seperti itu untuk para pemula. Karena Pak B juga para pemula untuk saling belajar untuk berinvestasi di situ. Jadi para pemula saling belajar
untuk meningkatkan. Nggak perlu gaya-gayaan, yang penting punya banyak uang. Yang keempat adalah belajar jujur dengan masalah keuangan pribadi. Jadi bagaimana kita mau investasi ketika masalah keuangan pribadi kita aja tinggal salut marut. Jadi jujur, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itu adalah jujur terhadap keuangan pribadi. Apalagi nanti udah punya istri atau suami, itu jujur terhadap keuangan bersama. Jadi harus seia sekata, sevisi semisi untuk tujuan yang lebih baik. Nah, tujuan adalah 2 tahun lagi punya mobil misalnya, 2 tahun lagi punya motor. Nah, persiapkan dengan baik berapa yang harus dikumpulkan, berapa yang dipersiapkan dananya, nanti beli cash harganya berapa. Itu kan perlu jujur seperti itu ya. Jangan sampai kelihatan makmur tapi ternyata semuanya hutang, ternyata semuanya harus mengangsur. Yang kelima, capai hasil dan target bukan kesempurnaan. Jadi capai hasil dan target bukan kesempurnaan. Jadi capai target aja, misalnya dalam penjualan capai target aja, bukan kesempurnaan. Kalau kita mau sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Apapun yang dibuat manusia pasti ada kelemahannya. Tapi capai target aja. Misalnya target tahun ini punya uang tabungan 24 juta, berarti 1 bulannya 2 juta, kan gampang. Punya target 12 juta, berarti 1 bulannya adalah 1 juta. Bisa ditarget tiap bulan, atau yang penting 1 tahun itu nanti 24 juta misalnya. Kan bisa punya bonus atau punya gaji yang beberapa bulan tidak diambil dan sebagainya. Itu tergantung pribadi masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Yang keenam adalah tinggalkan zona nyaman untuk berubah lebih baik. Nah, misalnya dalam pekerjaan itu zona nyaman sekali tapi gajinya kok sedikit sekali, ya tinggalkan saja untuk hal yang lebih baik. Karena memang mungkin sudah nyaman, temannya banyak, sudah banyak utang dan sebagainya, tapi zonanya di situ menganggap nyaman. Padahal gajinya sedikit, tidak mencukupi untuk melunasi semuanya itu. Apa yang terjadi? Tinggalkan zona nyaman tersebut untuk berubah lebih baik. Atau hijrah, atau bahasa kita adalah hijrah dari yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi yang sangat baik. Itu kan luar biasa. Itu yang ke-7 adalah investasikan yang sudah kita tabung, investasikan, lalu hasil investasinya diinvestasikan ulang. Terus digulung terus menerus. Misalnya contoh, kita mampu membeli properti, itu mampu membeli tanah. Ternyata tanah itu disewa seseorang atau properti disewa seseorang. Hasil sewaan itu digunakan untuk investasi ulang. Bisa digunakan untuk beli emas, bisa digunakan untuk tabung untuk beli yang lain-lain. Misalnya beli tanah yang lain lagi, misalnya kan begitu. Terus investasikan terus, jangan dinikmati dulu. Investasikan terus, digulung terus sampai suatu saat pasif income itu akan mencukupi kebutuhan kita. Minimal mengurangi jumlah dari kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan kita tiap bulan misalnya 5 juta, kalau hasilnya sudah 2 juta per bulan kan lumayan. Jadi yang 3 juta kan enteng untuk gaya hidup kan misalnya. Jadi investasikan lagi hasilnya, dan investasikan lagi hasilnya untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, untuk mendapatkan jumlah yang maksimal, untuk masa depannya lebih bagus. Bukan langsung dinikmati juga nggak apa-apa, karena itu adalah sudah pasif income ya, walaupun berapapun jumlahnya. Misalnya kita beli properti, disewakan, ya, punya pendapatan atau sambil menikmati harga properti itu naik dan juga dapat sewa. Oke. Yang ke-8 adalah kerja seperti kuda, makan seperti raja. Ini hanya kiasan saja, istilah saja. Kerja seperti kuda itu kerja yang sangat keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas gitu ya. Kerja, semangatnya membara. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau makan seperti raja, itu artinya adalah kerja sangat semangatnya sangat tinggi, tapi dalam hal mengkonsumsi itu pelan-pelan, hati-hati, santai gitu ya. Itu dalam hal mengkonsumsi. Dalam hal mendapatkan pemasukan itu luar biasa, semangat, pantang menyerah, pantang pulang sebelum sukses ya. Tapi kalau pas menikmatinya
itu hati-hati. Bahkan sebagian itu dinikmati ya digunakan untuk investasi. Jadi itu yang menjadikan cara cerdas membuat uang bekerja untuk kita. Tagline adalah wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tombol loncengnya untuk menikmati konten-konten Pak B seputar investasi. Banyak sekali kontennya yang akan Pak B share setiap saat untuk menginspirasi Anda semua. See you next time.